Iya, halo Bapak, Ibu, dan rekan-rekan trader. Selamat datang dan selamat bergabung yang baru pertama kali bergabung di Stock Trader 2.0. Kali ini kita akan membahas lanjutan price volume analysis dengan multiple candle, selling climax, buying climax, topping out volume, stopping volume, serta akumulasi distribusi, markup dan markdown. Jadi saya gabungkan saja biar lebih kompleks. Seperti itu Bapak, Ibu, dan rekan-rekan trader. Yang pertama, relasi normal price dalam multiple candle. Jadi yang pertama ini contohnya Bapak, Ibu. Kita bisa menggunakan cara yang sama seperti single candle. Apakah volume mengkonfirmasi price action atau terjadi anomali? Di contoh yang pertama ini kita melihat harga sedang dalam keadaan tren naik, dalam kenaikan yang sehat, maka disertai konfirmasi volume yang naik juga. Candle yang pertama memiliki spread yang relatif kecil dengan volume yang relatif kecil juga. Jika kita memperhatikan candle yang kedua memiliki spread harga yang lebih besar dari candle pertama, maka kita mengharapkan volume yang juga lebih tinggi dari volume candle sebelumnya. Demikian selanjutnya, hal yang sama terjadi di candlestick ketiga dan keempat. Dalam contoh ini terjadi tren kenaikan yang sehat dan terkonfirmasi dengan volume. Dan ini contoh yang kedua, dalam tren turun. Kita lihat tren turun dikonfirmasi oleh volume. Harga dengan candle spread yang semakin lebar disertai kenaikan volume. Hal ini menunjukkan tren turun yang kuat di mana penurunan dengan spread yang lebar disertai dengan volume kenaikannya yang tinggi. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Dan mari kita lanjut, relasi abnormal price dan volume dalam multiple candle. Iya, yang kedua ini adalah anomali. Jadi ini contoh anomali antara price dan volume. Kita perhatikan terjadi sebuah tren naik. Jika Bapak Ibu perhatikan di candlestick ketiga ini spread harga yang lebar dari candle sebelumnya, namun candlestick ini tidak disertai dengan volume yang cukup besar. Hal ini menandakan kekuatan buyer mulai melemah dan kenaikan yang sehat harusnya disertai dengan kenaikan volume, bukan dengan penurunan volume. Ini kita bisa asumsikan tren naik mulai melemah dan pembalikan arah bisa akan terjadi dalam waktu dekat. Jadi seperti itu Bapak Ibu dalam tren naik. Dan ini contoh tren turun. Dalam suatu tren turun seperti halnya analogi dalam sebuah contoh sebelumnya. Tren turun yang disertai dengan penurunan volume menandakan kekuatan seller yang mulai melemah. Kita bisa perhatikan di candlestick yang ketiga dan keempat Bapak Ibu. Terjadi penurunan dengan spread candlestick yang semakin lebar dengan volume yang relatif semakin kecil. Hal ini menandakan pelemahan tren. Jika Bapak Ibu dan rekan-rekan trader mendapatkan pola seperti ini, iya, boleh Bapak Ibu pantau saham tersebut. Dan mari kita lanjut. Next kita ke selling climax. Selling climax menandakan terjadinya topping atau suatu harga mencapai titik maksimal dan tidak sanggup naik lagi. Jadi ini dia contohnya, selling climax berada
pada tren naik dan mengindikasikan terjadinya pembalikan arah. Saat selling klimaks, kita bisa mengamati terjadinya anomali antara volume dan spread candle yang dihasilkan. Selling klimaks ditandai dengan volume tinggi di atas rata-rata dan membentuk spread candle yang kecil. Jadi ini dia contohnya Bapak Ibu. Dan next kita ke buying klimaks. Buying klimaks berada di area bottom atau di support Bapak Ibu. Setelah terjadinya tren turun, terjadi anomali antara relasi volume dan spread candle. Volume besar yang terjadi memberikan spread candle yang kecil, artinya volume yang tinggi sudah tidak mampu menurunkan harga dan buyer kembali memberikan perlawanan. Ini salah satu sinyal bottom dan boleh Bapak Ibu juga perhatikan seperti itu. Dan ini ada stopping volume. Kita bisa amati volume meningkat dalam tren turun, namun terjadi anomali di mana spread candle yang terjadi semakin mengecil. Hal ini menandakan anomali. Ini suatu tanda pembalikan arah kemungkinan akan terjadi. Jadi ini juga bisa dijadikan indikasi Bapak Ibu untuk suatu tren naik kembali. Dan yang ini ada yang terakhir, topping out volume. Kebalikan yang pertama. Jadi terjadinya pelemahan tren naik, ini suatu tanda pembalikan arah kemungkinan yang terjadi. Jadi volumenya meningkat namun candlestick tidak mampu atau harga tidak mampu naik lagi. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi saya mau memberikan contoh saham. Ini ada saham LPPF. Iya, saham LPPF. Ini adalah contoh selling climax di area ini. Sudah mencapai top dan ya, mostly. Ini adalah fase distribusi. Ini indikasi distribusi Bapak Ibu. Dan di contoh ini adalah buying climax. Mulai terjadinya reversal. Dan ini adalah fase akumulasi. Kalau kita belajar teori Elliott Wave, ini fase 1, 2, 3, 4, 5. Jadi Bapak Ibu yang punya saham LPPF, saya indikasikan harus berhati-hati karena ini sudah selling climax Bapak Ibu. Iya, ini adalah markup. Di sini terjadi markup. Ini markup. Ini juga markup. Ini yang kita sebut markdown dan ini juga markdown. Ini markdown. Jadi ntar saya tulis dulu biar lebih jelas. Ini markup. Ini markdown. Iya, dan di sini akumulasi, terus di sini akumulasi juga. Jadi seperti itu cara melihat akumulasi distribusi, markup dan markdown Bapak Ibu. Jadi kalau di saham itu kita bisa lihat dengan broker summary. Saham
saham tersebut dan diakumulasi oleh broker tertentu. Ini fase akumulasi. Akumulasi. Ini sudah mulai distribusi. Jadi saya tulis ini distribusi. Iya, karena ini sudah selling climax dan ini salah satu indikasi volumenya besar-besar, Bapak Ibu. Jadi seperti itu. Ini yang saya bagikan. Sekian dari saya. Semoga bermanfaat Bapak Ibu dan rekan-rekan trader. Terima kasih.